Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya ingin membahas tentang sistem pembelajaran yang sekarang lagi dijalani sama anak-anak kita. Kita ketahui bersama sudah beberapa bulan ini semua sekolah ditutup dan anak-anak dirumahkan, dibelajarkan di rumah. Tentu saja hal ini banyak sekali mengundang reaksi para emak-emak ya, tentu saja karena memang peran serta emak dalam mendidik dan menjaga anaknya itu lebih besar peran sertanya dibandingkan bapak-bapak ya. Kalau bagi saya sendiri, sistem pembelajaran di rumah sejauh ini berjalan lancar, tetapi ada juga emak-emak yang kerepotan bahkan merasa tidak sanggup menjadi guru bagi anaknya. Bagi saya wajar saja karena ada banyak hal memang yang membuat sistem pembelajaran ini menjadi pro kontra. Di antaranya bukan saja emak-emak dituntut sebagai guru yang baik, tetapi selain itu kita ketahui bersama bahwa emak-emak itu punya peran yang banyak sekali di rumah, bukan sekedar untuk mendidik anak, bukan sekedar untuk menjadi seorang guru. Terlebih dari itu, emak-emak ini juga punya kewajiban untuk mengurus rumah, untuk menyiapkan makan bagi keluarga, menyiapkan pakaian, serta ada juga emak-emak yang mempunyai anak lebih dari satu, tentu saja akan kerepotan dalam menjalani peran ganda ini. Tetapi bagi saya pribadi, apapun itu, sistem pembelajaran daring bagi saya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya diantaranya yaitu selama ini kalau sekolah di sekolah pagi-pagi repotnya bukan main, mau nganter anak sekolah, mau masak, pokoknya kegiatannya itu dikejar-kejar waktu. Sedangkan kalau pembelajaran daring di rumah kayaknya lebih nyantai gitu. Anak-anak sarapan bisa sambil belajar, terus kita nggak tidak harus pagi-pagi nganterin anak ke sekolah. Terus lagi yang paling penting, anak-anak kurang jajan di luar yang tidak terkendali, yang tidak terlihat oleh kita. Tapi walau begitu juga ada juga kekurangannya sih bagi saya. Walaupun saya sedikit mendukung dengan sistem ini, tapi ada juga yang bagi saya, kalau sistem pembelajaran daring ini tidak efektif. Tidak efektifnya di mana? Ya, anak-anak belajar seadanya begitu. Tidak bertatap muka langsung dengan gurunya. Terus kecenderungan anak-anak banyak main-mainnya begitu ya. Terus juga kecenderungan anak-anak tidak serius dalam menghadapi pelajaran. Itu ada juga menurut pendapat saya. Tetapi sejauh ini saya sangat mendukung sistem pembelajaran daring ini, bukan karena apa-apa sih, mungkin karena bagi saya cuma punya satu anak yang mengikuti pembelajaran daring ini, jadi kerepotannya tidak terlalu terasa. Ada juga bagi emak-emak yang seorang pekerja atau seorang wanita karir mungkin agak sedikit merasa tenang mungkin kali ya, karena anak bisa di rumah. Tapi ada juga yang malah nggak ada yang jagain di rumah, yang cemas dengan anaknya karena di rumah nggak ada yang jagain, itu ada juga. Tetapi bagi saya pribadi, apapun itulah pokoknya, yang pasti setiap sistem itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Mungkin saat ini kita harus mendukung program ini karena ada alasannya juga.
selain kita ibaratnya itu kita itu menjaga anak kita secara tidak langsung ya, menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, karena kita ketahui saat ini kondisi kondisi di luar sana memang kurang bagus untuk kesehatan. Jadi kalau anak kita di rumah, kita mungkin bisa mengontrolnya, kita bisa melihat apa yang mereka lakukan. Tapi kalau dia sekolah ke sekolah, kemungkinan terjadinya penularan dari COVID itu sendiri kita tidak bisa menghindarinya. Karena kalau mereka ke sekolah, kita belum tahu mereka itu berhubungan dengan siapa saja kan. Yang namanya di sekolah kan rame, belum lagi teman-temannya di sekolah belum tentu terjamin juga kesehatannya kan, apalagi kalau anak-anak sudah kumpul kan. Nah, jadi bagi saya untuk saat ini, bagi emak-emak yang lagi ngejalanin peran ganda, peran plus-plus sebagai ibu, sebagai pekerja, sebagai guru bagi anak-anaknya, yang sabar ya. Kita sama-sama berdoa semoga kondisi ini lekas membaik agar kita bisa seperti semula. Sebenarnya kasihan juga sih lihat anak-anak, soalnya mereka itu kayaknya kalau di sekolah itu lebih seneng gitu ya. Tentunya mereka bisa berinteraksi langsung bersama teman-temannya dan bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasanya, sehingga keadaan emosional sang anak juga bisa jadi bagus. Kayak emak-emak juga kan, moodnya bisa balik lagi bagus, karena pada dasarnya anak-anak itu bukan cuma belajar ke sekolah, tapi juga di samping itu bersosial, bermasyarakat bersama teman-teman di sekolahnya dan guru-gurunya. Nah, para emak seluruh Indonesia, mari kita sama-sama berdoa agar situasi ini lekas membaik dan anak-anak kita bisa kembali lagi ke sekolah, bersekolah seperti biasanya. Bagi emak-emak yang kerepotan bisa nggak kerepotan lagi. Terus bagi emak-emak yang mengeluhkan tentang kuota internet juga bisa terbantu. Pokoknya kita berdoa semoga kondisi di negara kita membaik, kita semua bisa sehat, anak-anak kita bisa sekolah seperti biasanya, dan kita tidak perlu lagi khawatir anak kita berada di luar rumah. Demikianlah ngobrol-ngobrol kita hari ini. Kalau ada emak-emak yang punya saran atau pendapat yang berbeda, silakan tulis di komen, nanti akan saya tanggapi. Kita sama-sama sharing ya, karena kita setiap orang pasti punya pendapat beda-beda lah ya. Nah, saya menerima sepenuhnya saran dan kritikan dari emak-emak yang lain ya. Itu saja, sekiranya video ini bermanfaat bagi kalian, silakan like, komen, dan subscribe agar dapat mendukung channel saya untuk memberikan informasi dan berbagi informasi yang lainnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.